Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Arsita Aryani dengan NIM A1H1211117. Di sini saya akan memaparkan materi dari pengantar pendidikan dari bab 1 sampai dengan bab 9. Langsung saja, bab 1, hakikat manusia dan pengembangannya. Sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipal bukan hanya gradual membedakan manusia dari hewan. Wujud sifat hakikat manusia dikemukakan oleh paham eksistensialisme dalam membenahi konsep pendidikan, yaitu A. Kemampuan menyadari diri, B. Kemampuan bereksistensi, C. Pemilikan kata hati, D. Moral, E. Kemampuan bertanggung jawab, F. Rasa kebebasan, G. Kesediaan melaksanakan kewajiban menyadari hak, H. Kemampuan menghayati kebahagiaan. Selanjutnya, dimensi-dimensi hakikat manusia serta potensi, keunikan, dan dinamikanya. Dimensi-dimensi hakikat manusia ialah sebagai berikut. A. Dimensi keindividualan, B. Dimensi kesosialan, C. Dimensi kesusilaan, D. Dimensi keberagaman. Berikutnya, pengembangan dimensi hakikat manusia. Pengembangan yang utuh dan pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan dimensi hakikat manusia yang utuh diartikan sebagai pembinaan terpadu terhadap dimensi hakikat manusia sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara selaras. Sedangkan pengembangan dimensi manusia yang tidak utuh adalah dimensi manusia yang terjadi di dalam proses pengembangan jika ada unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani. Selanjutnya, sosok manusia Indonesia seutuhnya. Sosok manusia Indonesia seutuhnya dirumuskan di dalam GBHN mengenai arah pembangunan jangka panjang. Dinyatakan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Bab 2, pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan berdasarkan fungsinya. Pendidikan sebagai proses transformasi budaya, pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara, pendidikan sebagai penyiapan warga negara, definisi pendidikan menurut GBHN. Tujuan dan proses pendidikan. Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Oleh karena itu, tujuan pendidikan memiliki dua fungsi, yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. Sementara proses pendidikan merupakan kegiatan memobilisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidik terarah kepada pencapaian segenap kegiatan pendidikan. Selanjutnya, unsur-unsur pendidikan. Proses pendidikan melibatkan banyak hal, antara lain A. Peserta didik, B. Pendidik, C. Interaksi edukatif antara peserta didik dengan pendidik, D. Materi atau isi pendidikan, E. Konteks yang mempengaruhi pendidikan. Bab 3, landasan dan asas-asas pendidikan. Landasan pendidikan. Pendidikan adalah sesuatu yang universal dan berlangsung terus, tak terputus, dari generasi ke generasi dimanapun di dunia ini. Adapun landasan pendidikan antara lain A. Landasan filosofis, B. Landasan sosiologis, C. Landasan kultural, D. Landasan psikologis, E. Landasan ilmiah dan teknologis. Selanjutnya, asas-asas pokok pendidikan. Asas-asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Adapun asas-asas pendidikan antara lain, yang pertama, asas Tuturian Dayani. Selanjutnya, asas belajar sepanjang hayat. Dan terakhir, asas kemandirian dalam belajar. Bab 4, perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Perkiraan masyarakat masa depan. Kecenderungan globalisasi. Ada 4 kecenderungan globalisasi, antara lain A. Bidang iptek, B. Bidang ekonomi, C. Bidang lingkungan hidup, D. Bidang pendidikan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Pengembangan dan pemanfaatan iptek antara lain sebagai berikut. A. Penelitian dasar atau basic research, B. Penelitian terapan applied research, C. Pengembangan teknologi technological development, dan D. Penerapan teknologi. Selanjutnya, perkembangan arus dan komunikasi yang semakin padat.
Salah satu perkembangan iptek yang luar biasa adalah yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi, utamanya satelit komunikasi dan sebagainya. Upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Tuntutan bagi manusia masa depan atau manusia modern. Dalam pembicaraan tentang perkiraan masyarakat masa depan, secara tersirat telah dibicarakan tentang tantangan-tantangan yang akan dihadapi manusia masa depan, seperti kemampuan menyesuaikan diri dan memanfaatkan peluang globalisasi dalam berbagai bidang wawasan pengetahuan yang memadai tentang iptek. Upaya mengantisipasi masa depan antara lain sebagai berikut. Perubahan nilai dan sikap. B. Pengembangan kebudayaan. C. Pengembangan sarana pendidikan. Bab 5. Pengertian dan jenis lingkungan pendidikan. Jenis lingkungan pendidikan. Ada 3 jenis lingkungan pendidikan, yaitu yang pertama lingkungan pendidikan informal atau keluarga, yang kedua lingkungan pendidikan formal atau sekolah, dan lingkungan pendidikan non-formal atau masyarakat. Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan semeda dan saudara. Keluarga itu dapat berbentuk keluarga inti yang di dalamnya ada ayah, ibu, dan anak, ataupun keluarga yang perluas, kakek, nenek, adik, ipar, pembantu, dan lain-lain. Sekolah. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, memiliki landasan hukum dalam penyelenggaraannya. Kedua, dikelola secara resmi dan bersifat sentral. Ketiga, mempunyai pengakuan atas keberhasilan menempuh pendidikan berupa ijazah, sertifikat, atau STTB. Masyarakat. Kaitan antara masyarakat dan pendidikan dapat ditinjau dari 3 segi, yaitu yang pertama masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dilembagakan atau jalur sekolah dan jalur luar sekolah, maupun yang tidak dilembagakan, jalur luar sekolah. Kedua, lembaga-lembaga kemasyarakatan atau kelompok sosial di masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif. Ketiga, dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik dirancang maupun dimanfaatkan. Pengaruh timbal balik antara pusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Setiap pusat pendidikan dapat berpeluang memberi kontribusi yang besar dalam ketiga kegiatan pendidikan, yakni pembimbingan dalam upaya pemanfaatan pribadi yang berbudaya, B. Pembimbingan dalam upaya penguasaan pengetahuan, C. Pelatihan dalam upaya kemahiran keterampilan. Bab 6. Aliran-aliran pendidikan. Aliran-aliran dalam pendidikan. Pertama, aliran empirisme. Aliran ini dipelopori oleh John Locke yang mengembangkan teori tabula rasa, yaitu anak lahir di dunia bagaikan kertas putih yang bersih. Pengalaman empirik yang diperoleh dari lingkungan akan berpengaruh besar dalam menentukan perkembangan anak. B. Aliran nativisme. Aliran ini dipelopori oleh Schopenhauer yang berpendapat bahwa bayi itu lahir sudah dengan pembawaan baik dan pembawaan buruk. Oleh karena itu, hasil akhir pendidikan ditentukan oleh pembawaan yang sudah dibawa sejak lahir. C. Aliran naturalisme. Aliran ini dipelopori oleh Rousseau yang berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan buruk. Pembawaan baik anak akan menjadi rusak karena dipengaruhi oleh lingkungan. D. Aliran konvergensi. Aliran ini dipelopori oleh William Stern yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak baik, faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Bab 7. Permasalahan pendidikan. Permasalahan pokok pendidikan. Pada dasarnya ada 2 masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan di tanah air kita dewasa ini, yaitu yang pertama, bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan. Yang kedua, bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan bermasyarakat. Jenis permasalahan pokok pendidikan. Masalah pendidikan antara lain A. Masalah pemerataan pendidikan, B. Masalah mutu pendidikan, C. Masalah efisiensi pendidikan, D. Masalah relevansi pendidikan. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan yaitu A. Perkembangan iptek dan seni, B. Laju pertumbuhan penduduk, C. Aspirasi masyarakat, D. Keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Bab 8. Sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasar kepada pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia.
Sistem Pendidikan Nasional atau disingkat dengan Sisdiknas merupakan satu keseluruhan yang terpadu dari semua kesatuan dan kegiatan pendidikan yang saling berkaitan untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. A. Kelembagaan pendidikan. Jalur pendidikan sekolah. Pendidikan sekolah diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar secara berjenjang dan berkesinambungan. Pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar dan tidak berjenjang dan tidak berkesinambungan, seperti kepramukaan, berbagai kursus, dan lain-lain. Kedua, jenjang pendidikan. A. Jenjang pendidikan dasar. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 menyatakan bahwa dasar wajib belajar pada pasal 14 ayat 1 bahwa warga negara yang berumur 6 tahun berhak mengikuti pendidikan dasar ataupun pendidikan yang setara sampai tamat. B. Jenjang pendidikan menengah. Pendidikan menengah yang lamanya 3 tahun sesudah pendidikan dasar diselenggarakan di SLTA, sekolah lanjutan tingkat atas, atau satuan pendidikan yang sederajat. C. Jenjang pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian. Bab 9. Pendidikan dan Pembangunan. Pembangunan berorientasi pada pemenuhan hajat hidup manusia sesuai dengan kodratnya sebagai manusia yang dapat meningkatkan martabatnya secara jasmani dan rohaniah sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk religius. Baik, itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.